Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu pasti berat. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Betapa pentingnya kita dalam berbagai perkara, baik dunia ataupun akhirat kita hendak dengan bersabar. Sabar indal musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Shadaqallahul adzim. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat karunia pada kita sehingga bisa bersama-sama mengkaji ayat Al-Qur'an serta keislaman kita. Salawat taslim semoga tetap atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang jalan kaki. Pada kesempatan yang baik ini kita memulai dengan satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang kita sebutkan di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Yang artinya kurang lebih demikian, wasta'inu, hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah, bisabri dengan sabar, wassalah dan dengan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu pasti berat. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dari ayat ini memberikan satu nilai bagi kita, betapa pentingnya kita dalam berbagai perkara, baik dunia ataupun akhirat kita hendak dengan bersabar. Sabar indal musibah. Sabar ketika kita mendapat suatu musibah. Apakah musibah yang berhubungan dengan diri kita, keluarga, orang lain, tetangga kita, dan juga yang lain, pada harta dan sebagainya. Sabar dengan fi'lul khairat. Sabar pada saat kita melaksanakan perkara-perkara yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersabar pada waktu kita berpuasa, bagaimana kita bersabar pada waktu kita sholat, bagaimana kita bersabar dalam melaksanakan berbagai kebaikan di hadapan Allah. Kemudian sabar al-nahyil anil munkar, sabar pada saat kita menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita tidak melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Inilah sabar. Wassalah dan sabar, dan kita untuk meminta pertolongan pada Allah, bagaimana kita bisa sholat dengan bagus, dengan sholat, karena sholat itu berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Illa alal khasyiin, orang-orang yang khusyuk itulah yang bisa melaksanakan sholat dengan bagus. Artinya sholat dengan berbagai hal, dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dengan aturan-aturan yang ada, istilah fikihnya syarat rukun sholat itu dengan benar. Kemudian kita bisa khusyuk dari jawarih kita, anggota badan kita, tidak tengok-tengok, tidak jawil-jawil, tidak banyak gerakan-gerakan. Hati kita hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Sehingga fenomena kita dalam dunia ini banyak sekali orang-orang yang sabar tapi dia tidak sholat. Demikian juga banyak sekali orang-orang yang sholat, hanya melakukan sholat dan dia tidak bisa bersabar. Tuntutan dalam ayat ini, bagaimana kita bisa sabar, bisa sholat. Sholat ya sabar, sabar ya sholat. Dalam arti kedua-duanya. Di dalam ayat itu disebutkan dengan kata wawu. Dalam bahasa Arab, ailil ma'iyah, untuk bersama-sama. Bukan au, artinya tidak atau memilih satu di antaranya. Ya sabar, ya sholat. Bukan sabar, tidak sholat,
sholat tidak sabar. Tidak, dua-duanya semua akan dilakukan dengan bagus. Maka insya Allah kalau kita mohon pertolongan pada Allah dengan demikian, harapan kita akan menjadi orang yang melakukan sholat dengan bagus, dengan baik. Kita bisa melakukan kesabaran dalam berbagai hal yang berhubungan kehidupan kita. Apalagi pada masa-masa yang sekarang ini banyak sekali berbagai cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Kita tetap sholat, di mana kita berada kita sholat. Lakukan sholat dengan baik dan benar, mulai dari sampai dengan berikut-berikutnya. Inilah insya Allah dengan sabar dan sholat kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada kesempatan pagi ini, semoga Allah memberikan keringanan kita untuk melakukan sholat dengan khusyuk dan bisa bersabar dalam melaksanakan tugas-tugas kita keseharian sebagai insan melaksanakan tugas di hadapan Allah dan dalam kehidupan masyarakat kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.